Baik teman-teman sekalian, seorang ulama besar yang sangat dikenal ya, yang dulu pernah ya menjadi ulama yang apa namanya, yang menjadi ulama di masa lahirnya generasi Salahuddin Alayubi ya, yang bisa memenangkan perang salib ya, yaitu didikan-didikan Imam Al-Ghazali dan Nuruddin Zangki ya, dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ghazali ini, Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling jauh dari diri kita? Ya, kemudian para muridnya menjawab, ya, negeri Cina. Ada yang menjawab bulan, ada yang menjawab matahari, ada yang menjawab bintang-bintang. Kemudian sang imam mengatakan, kalian benar itu semuanya, tetapi sebetulnya yang paling jauh adalah waktu yang telah berlalu. Sebagaimanapun kita dan apapun kendaraan kita, kita tidak akan pernah bisa mengejarnya lagi yang telah berlalu. Makin lama makin menjauh. Teman-teman sekalian, ini adalah nasihat ya, seseorang yang mampu menghasilkan generasi yang semuanya soleh dan bisa merebut kembali izah kehormatan kaum muslimin yang diinjak-injak dan dibantai di Yerusalem ya ketika itu ya. Nasihat-nasihatnya sangat luar biasa ya, dan beliau disebut sebagai pembaharu ya ketika itu karena mampu ya memberi semangat kepada kaum muslimin dan menjadikan kaum muslimin menjadi orang-orang yang bersih hatinya ya. Kemudian Ibnu Abbas, seorang sahabat ya, yang pada saat itu hanya bertemu Nabi selama 3 tahun dalam hidupnya. Anak dari paman Nabi namanya Abbas. Ibnu Abbas itu hanya sempat ketemu Nabi 3 tahun saja. Kemudian Nabi wafat. Dan pada saat itu Ibnu Abbas usianya masih sekitaran 10 tahun kalau nggak salah. Ya. Jadi usia hanya 10-an tahun, 10 tahun, hidup bersama Nabi 3 tahun di dalam rumahnya Nabi. Ya. Kemudian beliau belajar dari Nabi. Ibnu Abbas ini hanya belajar dari Nabi 3 tahun saja. Ketika kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, Ibnu Abbas ini sudah disebut sebagai ulama besar. Meskipun usianya masih belasan tahun. Ya. Bahkan di masa Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas ini orang yang paling banyak memberi saran dalam kepemimpinan presidennya ketika itu, yaitu khalifahnya Ali bin Abi Thalib. Ya, ini artinya ini nggak main-main ya. Apa saja? Yang pertama, hati yang selalu bersyukur ya. Jadi orang yang selalu bersyukur apapun yang dia dapatkan itu dia syukuri, ya itu akan membahagiakan dirinya. Yang kedua, pasangan hidup yang soleh dan soleha ya. Kalau kita punya pasangan hidup yang soleh itu luar biasa bahagianya. Ya coba bayangkan hari ini betapa banyak orang yang begitu silau dengan fisiknya saja. Nggak peduli dia soleh apa enggak. Banyak juga yang silau hanya karena gajinya saja. Makanya hari ini banyak orang ya ketika mohon maaf nih ya, kalau ada anak yang bawa pasangannya ke rumah dikenalin sama orang tuanya, biasanya pertanyaan pertama orang tuanya apa? Kerja di mana, Mas? Ya kan? Kerja di mana? Ya, nggak pernah ditanya, Mas, ayo sholat. Biasanya kalau sholat di masjid mana, Mas? Jamaah di mana? Nggak pernah nanya kayak gitu. Ya, atau diperhatikan sholatnya apakah berapa banyak hafalan Qur'annya sehingga ketika dia sholat dia bisa eh, apa namanya menjadi imam sehingga kalau sholat nggak cuman kulhu ya nggak pernah merhatiin itu. Yang diperhatiin apanya? Fisiknya sama pendapatannya. Naudzubillah, ini adalah apa namanya duniawi semuanya dan nggak akan mendatangkan kebahagiaan. Yang ketiga, anak-anak yang soleh dan solihah. Betapa luar biasanya orang yang punya anak soleh dan solihah. Ya, orang tua itu pasti sangat-sangat beruntung. Kenapa? Karena anak yang soleh itu akan menjadi aset dia, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia dia membahagiakan, kalau di akhirat dia juga akan membahagiakan karena dia akan selalu mendoakan orang tuanya. Ya,
Karena manusia itu ketika dia meninggal, yang diharapkan adalah doa anaknya yang soleh. Coba perhatikan kalau anaknya nggak soleh, anaknya nggak sholat, anaknya suka melakukan maksiat, maka kalau mendoakan orang tuanya nggak akan diterima oleh Allah, karena syaratnya soleh. Ya, banyak orang punya anak, ya sekolahnya tinggi-tinggi tapi bangga, padahal anaknya nggak sholat. Banyak orang tua punya anak, anaknya nilainya bagus, IPK-nya bagus, sekolah misalnya sampai kedokteran, ya sampai jadi spesialis, bangga anaknya. Gajinya tinggi, masuk ke rumah sakit yang hebat-hebat, pendapatannya puluhan juta, tapi anaknya nggak sholat, dia bangga. Ya, padahal itu rugi. Ya nanti kalau di akhirat, banyaknya harta itu justru membuat dia ya dihisap paling lama dan dimasukkan neraka paling paling dalam. Kenapa? Karena tidak dipakai untuk amal soleh. Ya. Yang keempat, lingkungan yang baik untuk keimanan kita. Jadi kita itu bersyukur dan harusnya kita selalu berbahagia kalau kita punya lingkungan yang selalu mengingatkan, ya, orang-orang soleh mengingatkan kita dalam keimanan kita. Wah, ini luar biasa, ini kebahagiaan sejati. Kemudian yang kelima adalah harta yang halal. Masya Allah, ini luar biasa. Harta yang halal itu membuat kita bahagia. Kenapa? Karena kita tidak terjerat riba, tidak terjerat hutang, tidak terjerat hal-hal yang haram ya dari harta itu membahagiakan kita itu karena harta halal itu membawa berkah. Yang keenam adalah semangat menuntut ilmu dan dimudahkan memahaminya. Ini adalah kebahagiaan luar biasa. Orang banyak sekali yang belajar tentang agama tapi nggak dikasih pemahaman. Ikut pengajian puluhan kali disuruh ngulang materinya nggak bisa. Kenapa? Karena nggak nancep di sini, karena nggak paham. Ya, nanti dilihat kalau ikut kajian besok coba diulang lagi ya materi saya ini bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti memang nggak diberi pemahaman oleh Allah. Naudzubillah. Dan itu sangat berbahaya. Orang yang ikut kajian puluhan kali tapi dia nggak bisa ngebawain materinya, berarti dia nggak paham. Ya, oke. Yang terakhir yang paling luar biasa yang kaitannya dengan waktu adalah umur yang barokah. Makin tua makin mulia. Ya, banyak orang yang umurnya nggak berkah, dikasih tambahan umur tapi maksiatnya nambah. Dikasih tambahan umur, tapi nggak tambah amal ibadahnya. Dikasih tambahan umur, tapi nggak manfaat buat orang lain. Dikasih tambahan umur, tapi orang lain malah sebel dia dikasih tambahan umur tuh. Karena apa? Karena orangnya nyebelin. Ya, naudzubillah. Teman-teman sekalian, muhasabah adalah ibadah yang penting. Karena jelas ini perintah Allah. Ya, dalam surat Al-Hasr al 18 dan 19 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Intinya di dalam ayat ini disebutkan bahwa wahai orang-orang beriman, hendaknya kamu memperhatikan apa yang kamu lakukan untuk hari depanmu. Artinya apa? Kita ini disuruh muhasabah. Apa yang kita lakukan hari ini, apakah itu akan bermanfaat bagi akhirat kita nanti? Kalau enggak ya jangan dilakukan. Kalau ini malah jadi pemberat kita nanti di akhirat ya untuk dimasukkan ke dalam hisab yang yang menyulitkan kita ya untuk masuk surga, maka sebaiknya ditinggalkan saja ya. Kemudian yang kedua, muhasabah itu adalah tolak ukur keimanan. Nggak mungkin orang itu bisa memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi kalau dia nggak suka mengevaluasi dirinya. Aku tadi ngapain ya? Apa yang belum ya yang aku lakukan? Aku sudah melakukan ini belum? Oh, belum, berarti aku harus melakukan ini. Aku udah bisa itu belum? Oh belum, berarti aku harus bisa ini. Gitu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ini kunci sukses seorang muslim untuk di dunia dan di akhirat. Nggak ada orang sukses kecuali dia bermuhasabah terus. Ya, berbisnis saja muhasabah terus tiap hari. Hari ini dievaluasi, omsetnya bagaimana, besok bagaimana, besoknya lagi bagaimana, seterusnya seperti itu. Apalagi seorang muslim di akhirat. Tapi bagaimana cara muhasabah? Muhasabah itu yang pertama dia harus bisa mengoreksi diri dalam hal-hal yang diwajibkan. Ya, banyak orang-orang itu lupa mengoreksi diri dalam hal-hal yang wajib. Contohnya apa? Wudunya misalnya. Ini kalau dalam hal-hal ini saya contohkan yang gampang-gampang. Wudunya. Apakah wudhu kita udah bener? Udah sesuai dengan sunnah Nabi? Beneran tak kita itu wudunya? Ya ada yang membasuh kepala tapi nggak ngerti syarat sahnya. Ada yang membasuh muka tapi mukanya nggak komplit sampai pinggir-pinggir ini. Ada yang berkumur tapi kumurnya nggak sempurna. Ada yang membasuh tangan tapi nggak sempurna sampai siku. Ada yang sikunya masih kering ya. Apakah itu sah? Nggak sah itu teman-teman sekalian. Ada yang kemudian
wudunya sampai berlebih-lebihan airnya, ya. Ada yang pembatal-pembatalnya nggak tahu, ya. Nah, ini kan parah, ya. Seperti itu. Kita udah berislam berapa puluh tahun, teman-teman sekalian. Teman-teman saya yakin ya sekitaran 19 sampai 20-an tahun berislam. Tapi apakah hal-hal yang sesepele ini kita udah paham? Ya, itu. Yang kedua, sholat kita, sholat fardu. Apakah sholat 5 waktu kita udah bener? Sudah sesuai tuntunan Nabi? Bener tak? Kita itu takbirnya udah bener. Ada yang takbirnya kayak gini. Ada yang sedekapnya diputar-putar begini. Ada yang sedekapnya dimiringkan begini. Apa bener Nabi ngajarin kayak gitu? Ya. Apakah sholat kita udah tepat waktu? Ya. Apakah sudah berjamaah? Apakah sudah khusyuk? Apakah yang terakhir, apakah kita sudah paham apa yang kita baca ketika sholat? Kalau kita nggak paham, mustahil kita bisa khusyuk. Mustahil. Berapa banyak dia kita ya di survei ya. Ini dari sekian puluh orang ini. Berapa orang yang sudah menghafal dan memahami isi Al-Fatihah? Yang itu kita baca setiap rakaat sholat kita. Kita udah berislam 20 tahun, teman-teman sekalian. Kalau Al-Fatihah saja, kayak sholat itu dipakai, dihisap pertama kali dalam hidup kita nanti ketika di akhirat. Kalau Al-Fatihahnya kita nggak ngerti, nggak paham artinya, maka gimana caranya kita nanti bertanggung jawab di hadapan Allah? Ya, belum nanti rukuknya, belum nanti sujudnya, belum nanti duduk di antara dua sujudnya, belum yang lain-lainnya, tahiyatnya dan lain sebagainya. Loh, kalau kita nggak ngerti bacaannya itu, maknanya apa, gimana kita bisa khusyuk? Jangan-jangan kita seumur hidup kita belum pernah sholat khusyuk. Naudzubillah. Ya, puasa, zakat, dakwah, amar ma'ruf nahi mukarnya wajib-wajib. Apakah kita udah melakukan? Oke. Kemudian yang kedua, mengoreksi diri dari hal-hal yang haram. Apakah kita sudah benar-benar terhindar dari perbuatan syirik akbar? Siapa yang masih suka baca zodiak, ya? Siapa yang masih suka datang ke orang pinter, ya? Siapa yang masih suka ikut mendengarkan ramalan-ramalan atau suka melihat sihir-sihir misalnya gitu. Orang-orang yang bisa sihir atau yang suka diramal tangannya atau yang suka suka melihat mitos-mitos, ya. Atau kalau yang kehilangan motor biasanya atau kehilangan benda tertentu misalnya yang dicari orang tanda kutip orang pinter, itu bukan orang pinter teman, itu dukun. Padahal jelas datang ke dukun dalam hadis itu, barang siapa datang kepada dukun, ya, maka 40 hari sholatnya, 40 malam tidak diterima oleh Allah. Ya, naudzubillah. Itu baru datang tok loh ya. Itu belum nanya ya. Ada dalam hadis lain, barang siapa datang pada dukun kemudian dia bertanya, ya, dan dia membenarkan isinya yang diomongkan oleh dukun itu, maka dia otomatis auto kafir. Jadi murtad karena dia batal syahadatnya. Naudzubillah. Berapa banyak justru kita suka nonton di YouTube itu dukmong kita tonton. Ya, itu membenarkan kita. Ya, naudzubillah. Ya, betapa banyak kita melakukan seperti itu. Apakah kita sudah terhindar dari perbuatan syirik kecil, misalnya ria, perbuatan ria, sum'ah, ria pengen dilihat, beramal soleh pengen dilihat orang, ya, sum'ah pengen didengar orang, ya. Apakah kita sudah terjaga dari dosa lisan, menyakiti orang tua dengan lisan kita? Kalau kita masih melakukan itu, berarti kita melakukan hal-hal yang sangat berbahaya. Orang tua itu pintu surga. Kalau sampai orang tua sakit hatinya gara-gara pembicaraan kita atau omongan kita, maka kita menutup pintu surga kita sendiri. Naudzubillah. Apakah kita sudah terbebas dari dosa riba? Apakah kita sudah menutup aurat kita dengan baik? Teman-teman sekalian, dosa riba itu dosa yang punya tingkatan. Ya, kalau orang itu melakukan memakan harta riba atau melakukan transaksi riba, ada 70 tingkat. Yang paling rendah saja itu sama dosanya dengan menzinai ibu kandung sendiri. Naudzubillah. Ya. Itu. Jadi berapa banyak di antara kita yang masih bergelimang riba, kemudian menutup aurat dengan baik? Berapa banyak kita yang masih belum gitu?
Ya, yang cowok juga gitu. Sudah balik tapi keluar rumah pakai celana pendek, lututnya kelihatan. Yang cewek juga gitu. Hanya pakai jilbab ketika di kampus. Kalau di rumah ya buang sampah ke depan, ya ngobrol sama tetangga, ada tamu, ya auratnya kelihatan, nyantai-nyantai aja. Padahal apa bedanya di luar dengan di dalam? Tapi kalau ada orang lain, ya sama saja kalau mereka melihat ya sama saja. Ya itu berarti kita juga melakukan hal-hal yang haram. Atau misalnya aurat dilihat oleh sepupu misalnya, atau saudara yang nasabnya bukan ke kita, ya misalnya sepupu atau saudara jauh sekali ya, itu tetap tidak boleh, itu haram. Ya. Kemudian apakah kita sudah bebas dari makanan haram? Ya, betapa banyak kita kalau beli makanan nggak peduli itu halal haramnya. Ya, nggak pernah nanya kalau nggak ada label halalnya, kita nggak pernah nanya sama penjualnya, Pak, ini halal nggak Pak gitu, atau ini dikasih misalnya kalau beli kan sekarang banyak tuh orang jualan mie, jualan apa yang neko-neko namanya ya, itu biasanya kan kandungannya nggak jelas ya, kadang pakai minyak babi, kadang pakai minyak yang ada unsur apa namanya homernya ya, tapi kita nggak pernah peduli itu ya. Nah ini bahaya banget. Apakah mata kita melihat hal-hal yang haram selama seharian atau 1 tahun ini, ya kan? Maka itu harus kita muhasabahi, atau anggota tubuh kita yang lain dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengoreksi diri dalam hal-hal yang dibolehkan. Apa itu? Ngegame. Ngegame itu apakah dilarang? Boleh. Ngegame itu boleh. Tetapi ngegame itu kalau berlebihan akan melupakan kita pada hal-hal yang lebih penting. Ya, nonton TV, nonton YouTube, apakah nggak boleh? Apakah haram? Enggak, itu boleh. Asalkan tidak ada unsur yang haram di dalamnya. Bersosial media, apakah haram? Enggak. Saya juga punya akun Instagram. Akun Instagram saya lebih dari 1. Untuk apa? Untuk berdakwah. Ya, gitu. Chatting, apakah boleh? Apakah haram? Enggak haram. Itu boleh. Tapi apa yang diomongkan? Selama tidak ada unsur yang haram dan sia-sia, maka itu boleh. Ya, jadi proporsional ya, nongkrong proporsional. Saya kalau nongkrong sama teman ya, pilihannya cuma 2, menyambung silaturahim, kemudian untuk saya bisa berdakwah dengan dia. Yang kedua, saya membicarakan tentang urusan-urusan yang lebih penting, yaitu urusan umat, urusan eh, apa namanya yang kaitannya dengan ilmu dan lain sebagainya. Dengerin musik ya, apakah haram? Tidak selalu haram selama musik itu nggak ada unsur haramnya. Ya, musik-musik motivasi itu boleh di dalam Islam ya. Sebagian ulama membolehkan musik selama tidak ada unsur haramnya. Kemudian yang keempat, mengoreksi niat kita. Apakah niat kita selama ini udah lurus karena Allah? Jangan-jangan kita ibadah itu karena mengharapkan supaya lulus kuliah dengan baik. Jangan-jangan ibadah hanya untuk dapetin nilai yang baik. Jangan-jangan ibadah supaya dapetin jodoh yang apa sesuai dengan kriteria kita. Nanti kalau enggak, kita nyesel. Ya akhirnya jadi enggak ibadah lagi. Nah, banyak orang hanya melakukan tahajud, khusyuk sholatnya hanya karena ingin dapetin nilai baik. Nanti setelah nilainya baik ya udah, tahajudnya enggak lanjut. Atau nilainya ternyata enggak baik, ya tahajudnya enggak lanjut, tambahan. Atau aktivitas ibadah non ritual kita, seperti kita belajar, bekerja, ya, beraktivitas seperti biasa, itu semuanya juga butuh niat yang lurus kepada Allah. Apakah itu sudah punya nilai ibadah dengan niat kita yang lurus tadi? Ya, maka tahun 2021 kita harus bikin komitmen, ya. Resolusi 2021, saya tahun depan harus jadi pribadi Muslim yang jauh lebih baik dari tahun lalu. Dengan apa? Dengan yang pertama, memperbaiki ibadah saya. Ya, yang tadi yang perintil-perintil yang kecil-kecil tadi, masalah wudhu, masalah sholat harus beres semuanya. Tahun 2021 yang akan saya mulai beberapa saat setelah kajian ini. Ya, itu yang pertama. Saya akan isi yang pertama dengan apa? Ibadah, dengan menuntut ilmu, dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri saya maupun orang lain. Ya, seperti itu. Ini untuk mengisi waktu hanya ini. Maka tahun 2021 adalah tahun perubahan buat diri kita selama kita punya izah, punya
kehormatan, ya kita merasa bahwa diri kita ini tahun 2021 kita akan melakukan perbaikan individu yang masif, ya. Setiap orang yang ada di dalam kajian ini, ya insya Allah Allah bukakan ada 80 orang yang ada di sini. Semoga tahun 2021 kita berkumpul, ya, dalam kesempatan-kesempatan yang lain, atau bahkan kita nanti reuni di yaumil akhir, ya dalam kondisi yang jauh lebih baik dari tahun-tahun. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin Ustaz, amin, amin. Oke, baik. Baik, Masya Allah, Barakallah. Terima kasih Ustadz Aditya, termasuk yang hadir pada pagi ini. Ya, walaupun masih menggunakan daring, tapi nggak apa-apa karena kondisi pandemi saat ini yang masih harus mengatur dan memprogram waktu ibadah kita yang lebih bermanfaat. Kemudian ada kegiatan yang proporsional, ya, seperti beberapa cara untuk mengoreksi diri kita dalam memanfaatkan kehidupan muda ataupun kehidupan remaja kita, dan lebih mengetahui dan mengoreksi diri lagi, ya. Untuk bagaimana cara mensisi kita semua, termasuk dari Ustaz Aditya Abdurrahman yang telah menyampaikan tausiahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin masih Ustaz cara untuk melawan hawa nafsu. Bagaimana sih cara untuk melawan sifat malas ataupun kalau di Mohon maaf, Mas Faris sebagai MC, saya koneksinya lihat Mas Faris ini kurang jelas, jadi putus-putus banget dari tadi. Iya, jadi suaranya lambat sekali sehingga saya juga kurang jelas. Jadi pertanyaannya mungkin bisa saya bacakan di chat aja ya. Siapa yang mau bertanya, mungkin bisa diketikkan di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam, izin silakan. Di sini suara saya ya. Apa jelas atau putus-putus? Jelas? Jelas.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Desi Fitri, izin bertanya. Tadi di saat ceramahnya Bapak, saya mendengar. Loh, mati suaranya? Oh iya, maaf ke-mute. Saya izin bertanya, di bagian ceramah tadi ada part di mana Salahuddin itu seperti memberikan semangat baru di umat Islam pada saat itu. Pertanyaan saya, bagaimana memunculkan semangat baru di seperti membangkitkan semangat keislaman khususnya kepada para pemuda saat ini? Iya, kurang lebih seperti itu. Memunculkan semangat baru kepada umat besar saat ini seperti selayaknya Salahuddin itu tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah kurang lebih bagaimana mengembalikan semangat ya umat ini agar memiliki semangat sebagaimana generasi Salahuddin ya, karena tadi saya sebutkan Imam Al-Ghazali ya dan beberapa ulama lain seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan Nuruddin Zenki ya, mereka adalah orang-orang yang mendidik generasi di saat itu ya menjadi sebuah generasi yang semuanya punya kualitas luar biasa. Jadi nama Salahuddin Al-Ayyubi itu satu orang memang, tetapi di situ disebutkannya pemenang dari perang salib itu adalah generasi Salahuddin. Artinya jumlah orangnya yang punya kualitas seperti Salahuddin Al-Ayyubi itu banyak sekali. Ada ribuan orang. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, sebenarnya kalau saya jelaskan semua memang tidak bisa dalam ini, tapi saya kasih kisi-kisinya sedikit. Ada sebuah buku yang saya baca itu yang membahas total tentang itu. Ya, kalau tidak salah buku ini ada diterjemahkan dalam dua judul ya. Judulnya kalau tidak salah adalah kemunduran kaum muslimin dan kekalahan perang salib ya, kalau nggak salah judulnya seperti itu yang cetakan lama. Kemudian cetakan barunya adalah judulnya pola kebangkitan kaum muslimin di perang salib kalau nggak salah, saya lupa, saya punya dua-duanya. Jadi buku ini menjelaskan tentang sebab-sebab kekalahan ya perang salib dan sebab-sebab kebangkitan umat Islam pada saat perang salib itu tadi. Sebab-sebab kekalahannya disebutkan dulu, yaitu yang pertama adalah fanatisme mazhab ya, yang pada saat itu ada pertikaian antar kelompok-kelompok mazhab itu tadi, yang Syafi'iyah, yang Malikiyah, yang Hanafiyah, kemudian yang Hambali ya, itu semuanya saling bertikai sampai mereka itu bertengkarnya itu seolah-olah itu musuh. Nah, ternyata sebab-sebab kekalahan itu persis ada seperti hari ini, ya, yang mazhabnya yang nggak kunut, nggak mau sholat di masjid berkunut, yang biasanya kunut nggak mau sholat di masjid yang nggak berkunut, kayak gitu. Nanti ada lagi yang satunya mengharamkan musik, yang satunya lagi membolehkan musik dengan syarat-syarat tapi saling bercekcok. Nanti ada lagi yang bertikai hanya masalah terkait dengan celananya cingkrang apa enggak cingkrang, atau masalah jenggot, atau masalah ini ustadzmu enggak sunnah, yang satu ustadznya ngaku sunnah, akhirnya jadi musuhan. Persis seperti hari ini. Ya, kalau dulu sebab-sebab kemundurannya adalah sebagaimana hari ini kita lakukan, yaitu bertikai dalam urusan-urusan yang furuk, yang cabang, yang enggak penting, yang itu ditolerir banget seharusnya di dalam Islam. Yang kedua, sebab-sebab kemundurannya adalah pada saat itu kaum muslimin itu mundur dalam hal keilmuan. Jadi mereka itu jadi nggak suka menuntut ilmu, ya. Mereka itu jadi pada saat itu nggak suka memperdalam ilmunya, ya. Termasuk dalam hal yang ketiga terkait dengan tazkiyatun nafs. Mereka itu banyak yang kotor hatinya. Para pemimpin-pemimpinnya itu
duniawinya sangat luar biasa. Ya, banyak di antara mereka yang menjadi pimpinan-pimpinan itu lebih menyukai urusan-urusan yang terkait dengan harta. Ya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi mereka semua terlena dengan urusan dunia. Sehingga nggak peduli umat Islam dibantai di mana-mana, ya, mereka nggak peduli. Ya, yang penting hari itu mereka aman, nyaman, ya, itu buat mereka oke, nggak ada masalah, ya, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh-contoh penyebab kemunduran, dan itu hari ini semua ada di dalam tubuh umat ini. Ya, kalau ingin bangkit, maka utamanya adalah memperbaiki sebab-sebab kemundurannya dulu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas diri kita. Salah satu yang menjadi fokus dalam perbaikan umat ketika itu adalah memperbaiki sistem pendidikannya. Ya, memperbaiki sistem pendidikannya. Makanya madrasah-madrasah yang didirikan oleh para ulama itu tadi difokusi, ya, guru-gurunya itu orang-orang yang kualitasnya luar biasa. Kemudian mereka menerapkan kurikulum nabawi. Jadi yang diterapkan itu adalah bagaimana kurikulumnya dulu para sahabat dibentuk oleh Nabi SAW. Ya, dan ini luar biasa. Ya, kalau kita baca detailnya bagaimana madrasah yang menghasilkan generasi Salahuddin itu luar biasa. Kurikulumnya bagaimana? Ya, kurikulum tentang tazkiyatun nafs itu menjadi fokus yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu hancurnya kaum muslimin itu karena masalah hati. Ya, makanya Imam Al-Ghazali dikenal dengan ulama yang paling fokus untuk membersihkan hati. Jadi beliau disebut sebagai ulama tasawuf. Kenapa? Karena beliau punya kehebatan dalam menulis kitab-kitab itu. Pada saat itu memang fokusnya beliau itu membersihkan hati umat. Ya, ada kitab beliau yang sangat terkenal itu Ihya Ulumuddin. Itu menunjukkan bahwa ya pentingnya ilmu ya untuk memperbaiki kondisi umat. Hari ini ya saya tadi udah bilang banyak sekali kaum muslimin yang terlena dan nggak mau menuntut ilmu dengan baik. Akhirnya apa? Waktunya banyak habis untuk hal-hal yang kaitannya nggak ada urusan dengan ilmu. Kalau kita ini ya, udah waktu yang kita luangkan untuk menuntut ilmu sedikit, kemudian yang sedikit itu nggak kita lakukan secara efektif. Contoh efektif apa? Dicatat. Ya, berapa banyak di antara kaum muslimin ikut kajian tapi nggak ada yang nyatet. Akhirnya apa yang terjadi? Ilmu yang sudah disampaikan itu nggak diingat. Jangankan kok besoknya, jangankan kok tahun depan, jangankan untuk nanti ketika digunakan pada saat kita butuh. Ya, sejam setelah acara ini saja, itu kita bisa hilang semua. Ya, itu kok PD-nya kita nggak nyatet gitu loh, luar biasanya kita. Jadi udah waktu yang kita luangkan untuk nuntut ilmu sedikit, pada saat kita nuntut ilmu nggak dicatat pisan, yes. Makanya mau berpuluh-puluh jam kita luangkan untuk menuntut ilmu, kalau kita nggak nyatet itu percuma, ya percuma. Ya, kalau saya dibilang saya bisa tunjukkan catatan saya sejak saya hijrah. Tahun 2006 saya hijrah pertama kali dari komunitas punk. Saya keluar dari komunitas itu, saya fokus menuntut ilmu. Dari sejak 2006 sampai hari ini saya tunjukkan catatan saya, semua saya punya. Ya, saya ingin menunjukkan ke teman, saya bukan ingin sombong, tapi itu defaultnya penuntut ilmu itu harus kayak gitu. Settingan basic yang seharusnya kita lakukan dalam menuntut ilmu itu ya kayak gitu. Ya, ini bukan sesuatu yang menurut saya kelebihan, enggak. Ya memang harusnya kayak gitu loh. Jadi ini bukan masalah nunjukin enggak, tapi murni ini memang kalau teman-teman baca buku Taklimul Muta'alim, ya kitab tentang adab-adab menuntut ilmu, itu salah satu adab kita menuntut ilmu itu dicatat. Ya, adab kita menuntut ilmu itu dicatat. Maka orang yang sejak awal nggak nyatet itu memang sudah bersiap untuk lupa dengan apa yang dia pelajari. Ya, jadi dia memang siap untuk lupa. Jadi dia sudah merencanakan dirinya untuk lupa dengan ilmu itu. Ya, seperti itu, insya Allah.